Kisah lanjutan spiritual Bung Karno. Bung Karno sejak kecil sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai banyak kelebihan. Saat kecil diberi nama Kusno, tetapi karena sakit-sakitan maka diganti namanya menjadi Soekarno. Hal ini sudah menjadi kebiasaan orang tua-tua di Nusantara sejak lama. Bila mempunyai anak yang tidak kuat menyanggah nama yang diberikannya, biasanya diganti nama agar membawa keberkahan bagi putra-putrinya. Hidup di zaman penjajahan Belanda, ayah Bung Karno yang berprofesi sebagai guru sangatlah minim penghasilannya, sehingga keluarga Raden Sukemi tersebut hidup dalam keadaan pas-pasan, bahkan lebih banyak kekurangan ketika tinggal di daerah Mojokerto. Melihat kondisi tersebut, maka kakek Bung Karno, Hardjodikromo, tidak tinggal diam. Beliau akhirnya merawat Bung Karno dan diajak hidup di daerah Telungagung. Saat masa kecil Bung Karno ditakdirkan mempunyai kelebihan yang luar biasa, seperti menyembuhkan orang sakit dengan hanya melalui jilatan lidahnya. Hal ini tidak disia-siakan oleh sang kakek dan neneknya. Kakek Soekarno, Hardjodikromo, terkenal sakti dan linue atau bisa melihat secara kasar. Beliau adalah keturunan dari perwira tempur pasukan Diponegoro, yaitu Mangundiwiryo. Karena sang kakek melihat bakat dan kelebihan cucunya, maka Hardjodikromo tidak mau melihat cucunya tersebut nantinya menjadi tabib atau paranormal saja. Maka Hardjodikromo melakukan olah batin tingkat tinggi dengan melakukan tirakat puasa 41 hari dengan harapan Bung Karno akan menjadi orang besar dan kesatria bagi bangsanya. Sudah lumrah darah perjuangan para leluhurnya yang mengalir dalam diri Hardjodikromo sangat berpengaruh dalam mewariskan api perjuangannya kepada sang cucunya. Upaya sang kakek Bung Karno tidaklah sia-sia, karena ketika menginjak remaja, Bung Karno ahli berpidato, dan tidak hanya itu saja, bahkan suara yang keluar dari lisan Bung Karno bisa membius siapapun yang mendengarnya pidato Bung Karno. Sepeninggal kakeknya, Bung Karno menekuni bidang politik, dan dalam pergerakan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, Bung Karno selalu minta pendapat dari para ulama yang saat itu mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Selain ahli dalam berpidato yang dimiliki oleh Bung Karno, beliau juga mempunyai kelebihan
bisa melihat hal-hal gaib yang ada di alam ini. Sehingga tak heran bila Bung Karno banyak mendatangi para aulia untuk berdiskusi tentang apa yang beliau ketahui dalam pandangan gaibnya. Bung Karno yang mempunyai julukan Putra Sang Fajar ini sangat karismatik, berwibawa, tegas, nasionalis, hingga revolusioner, memiliki banyak kekeramatan dalam hidupnya. Saat menjadi presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau beberapa kali mengalami berbagai percobaan pembunuhan oleh lawan-lawan politiknya, baik dari dalam maupun luar negeri. Semasa hidupnya, Bung Karno mengalami 23 percobaan pembunuhan terhadap dirinya, tetapi selalu gagal. Dan ada 7 percobaan pembunuhan yang sangat menggetarkan. Saat Bung Karno datang ke perguruan Cikini atau Percik, di mana putra-putrinya belajar di sana saat itu, persis tanggal 30 November 1957 dalam perayaan ulang tahun ke-15 perguruan Cikini, tiba-tiba sebuah granat meledak dan banyak yang meninggal serta luka-luka saat itu. Bung Karno sendiri yang menjadi target utama. Alhamdulillah selamat. Kejadian pengeboman yang dilakukan oleh DITII pada 9 Maret 1960, tepat siang hari, Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Maucar. Maucar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi oleh Permesta. Kanon yang dijatuhkan Maucar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Pada April 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Jogja, dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DITII melakukan penghadangan. Beruntung pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Pada 7 Januari 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Matkoangin. Ketika itulah, saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Bung Karno selamat. Pelakunya Sersan Mayor Markus Latubelisa dan Ida Bagus Surya Tenaya divonis hukuman mati. Selain itu, percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei 1962.
Bahru sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jamaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Moncongnya lalu diarahkan ke tubuh Bung Karno. Ternyata apa daya, jarinya geluh dalam sepersekian detik. Ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Bung Karno, menyerempet Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Guru Kiai Haji Zainul Arifin. Haji Bahru divonis mati, namun kemudian dia mendapatkan gerasi. Pada 1960-an, Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakkar. Arahnya kendaraan Bung Karno, tetapi ternyata meleset jauh. Bung Karno sekali lagi selamat. Desember 1964, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata Bung Karno sempat melihat seseorang laki-laki tak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Bung Karno kurang nyaman. Benar saja, lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil presiden. Beruntung, jarak lemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Bung Karno pun selamat. Kejadian demi kejadian tersebut tidak menjadikan Bung Karno takut, bahkan menambah keberanian dalam menegakkan keadilan demi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Bung Karno, sehingga wajar bila Bung Karno dianggap sakti. Padahal Bung Karno sendiri mengatakan bahwa kematian adalah hak dan kuasa Allah. Dalam kesehariannya, ibadah yang dijalankan oleh Bung Karno adalah rutinitas sebagai seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu dan juga sholat qobliyah serta sholat ba'diyah. Selain itu, beliau selalu berdoa sehabis sholat. Adapun doa yang dibaca oleh Soekarno adalah seperti dalam tulisan beliau. Saya tidak tahu akan diberi hidup oleh Tuhan sampai umur berapa, tetapi permohonanku kepadanya ialah supaya hidupku itu hidup yang manfaat bagi tanah air dan bangsa, manfaat bagi sesama manusia. Permohonanku ini saya panjatkan pada tiap-tiap sembahyang, sebab dialah zat segala asal, dialah Purwaning Dumadi. Soekarno, tanggal 6 bulan 6 1957.